Tuhan, kembali lagi di sini bersama dengan kami Online Church GSJA CWS Kelapa Gading. Kiranya kita semua selalu berada di dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka hati dan pikiran kita. Kiranya Roh Kudus menyertai kita semua. Amin.
Shalom. Semoga saudara-saudara semua tetap di dalam perlindungan dan hikmat Allah. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, marilah kita berdoa. Bapa di surga, sebentar kami dengarkan firman-Mu, berkatilah apa yang akan kami dengar ini, dan Tuhan tenteramkan hati kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan dari ayat firman Tuhan untuk memberikan dasar kepada firman Allah pada hari ini. Saya ambil dari Yohanes pasal yang ke-9, ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-5. Saya akan bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Saudara-saudara, kita masih di dalam suasana kewaspadaan dunia. Untuk mengatasi wabah virus yang telah merenggut ribuan orang sampai hari ini. Dan kita bersyafaat, kita mewakili bangsa dan negara kita. Kita tidak ingin keadaan ini terus memburuk dan kita berdoa Tuhan supaya Engkau cepat melewatkan bangsa kami, melewati titik kulminasi sampai keadaan lebih membaik dan tidak perlu memakan banyak korban. Itulah yang menjadi doa dan permintaan kita, saudara-saudara. Sebab kenyataannya memang sungguh kita lihat tidak mudah melewati semua ini. Negara-negara melewatinya dengan peristiwa-peristiwa atau sesuatu yang sangat berat bagi hidup mereka. Saudara-saudara, virus ini tidak memiliki mata dan pikiran, ia brutal. Dan siapa saja dijangkiti, orang baik yang tidak waspada, orang baik yang mengabdikan diri, orang baik yang hidupnya tulus di seluruh dunia ini, mereka terjangkit dan jumlah yang meninggal juga tidak sedikit. Saya teringat dengan apa yang dituliskan di dalam sebuah artikel tentang apa yang melanda kekaisaran Romawi pada waktu itu di abad yang kedua. Saudara-saudara, yang disebut sebagai Antonine Plague atau Plague of Galen, wabah yang dibawa oleh prajurit yang kembali dari medan peperangan pada masa kampanye kekuatan Kekaisaran Romawi di Asia Barat, di Turki dan di Mesir, kira-kira di daerah seperti itu. Dan saudara-saudara, wabah ini merenggut 1/4 penduduk di Kekaisaran Romawi, dan para ahli menyebutnya barangkali itu sejenis dari cacar air. Dan pada masa itu, saudara-saudara, orang Kristen menempuh cara yang luar biasa untuk bertindak, melayani, dan mengurus orang-orang yang sakit. Sehingga dituliskan bahwa kota-kota di mana orang Kristen mengabdi dengan sungguh-sungguh sepenuh hati, memang banyak korbannya itu orang-orang Kristen. Tetapi masyarakat yang dilayaninya itu setengahnya saja yang menjadi korban. Di kota-kota di mana orang Kristen melayani dengan baik, saudara-saudara, di situ hanya setengah yang menjadi korban. Berbeda dengan kota-kota lain yang tidak terlayani. Saudara-saudara, dari peristiwa itu kemudian orang melihat pengabdian dan kasih dari orang Kristen, sehingga kekristenan mulai berkembang pada waktu itu. Dan lebih hebat lagi adalah apa yang terjadi pada abad yang ketiga. Wabah yang diduga sejenis Ebola yang menghantam kekaisaran Romawi. Tetapi seorang hamba Tuhan, yaitu Cyprianus, yang menyebabkan virusnya kemudian disebut sebagai wabah Cyprianus, karena bishop ini berkhotbah dan meminta agar orang-orang Kristen tidak perlu lagi menangisi korban wabah yang sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi itu adalah menjadi saat bagi mereka untuk melipat gandakan perbuatan baik mereka, memelihara dan merawat yang hidup. Saudara-saudara, pengorbanan orang Kristen luar biasa saat itu, sehingga kekristenan mengalami ledakan pertumbuhan setelah peristiwa tersebut. Mereka berkorban secara luar biasa, dan orang-orang Kristen masa berikutnya menikmati pertumbuhan dalam jumlah yang sangat signifikan. Yang perlu kita ketahui adalah bahwa sikap orang Kristen dan pandangan orang Kristen pada waktu itu, saudara-saudara, mereka tidak memandang wabah tersebut sebagai hukuman dari Allah, tetapi mereka melihatnya sebagai produk dari dunia yang telah jatuh dan rusak karena memberontak kepada Allah. Dan inilah yang membuat mereka bisa melihat dengan perspektif yang lebih baik pada waktu itu. Mereka melihat dengan mata
belas kasihan untuk melayani orang-orang pada waktu itu. Mereka memberi diri mereka, they gave their lives, dan mereka sacrifice their lives to save others' lives. Saudara-saudara, kita melihat bahwa orang-orang pada waktu itu sungguh-sungguh berkorban, sungguh-sungguh memberikan hidup mereka dan memberikan dampak yang sangat besar terhadap kekristenan. Saudara-saudara, mereka memandang bencana sebagai kesempatan yang ditawarkan Allah untuk memberikan hidup mereka berkorban demi kepentingan orang lain, demi kepentingan yang lebih besar. Wujud konkret saat ini adalah barangkali seperti petugas kesehatan yang bekerja siang dan malam, yang memaparkan diri mereka pada bahaya yang bisa saja membahayakan diri mereka sendiri. Kita mendengar bahwa sejumlah dokter meninggal dunia oleh karena mereka melayani orang-orang yang terjangkit corona dan mereka terpapar sedemikian rupa. Saudara-saudara, kita perlu berdoa untuk mereka supaya Tuhan akan memberikan kepada mereka kekuatan dan perlindungan. Saudara-saudara, saya ingin agar kita semua bisa melihat ini dengan cara yang sisi lainnya, yaitu ketika saya katakan bahwa virus ini adalah virus yang buta dan juga virus yang sungguh-sungguh tidak melihat, ya, semua orang terjangkit. Tapi saudara-saudara, saudara juga akan melihat bahwa orang jahat juga yang waspada itu akan terselamatkan. Dan memang di sini masalahnya adalah masalah pilihan bagi kita. Virus ini hanya punya satu musuh, yaitu kewaspadaan. Jika seorang yang jahat punya kewaspadaan dalam hidupnya, mungkin saja ia akan tetap hidup dan bisa lewat dan lolos dari bahaya. Saudara-saudara, mungkin saya akan membagi cara berpikir orang di dalam beberapa kategori. Yang pertama adalah ada orang-orang yang berpikir picik. Artinya orang yang melindungi diri sendiri tetapi membahayakan orang lain secara sadar. Nah, mungkin dia tidak tahu bahwa hal itu tidak baik. Atau karena mungkin kebiasaan berpikir dengan cara seperti itu. Tahukah saudara-saudara bahwa seorang jahat yang hidup dengan kewaspadaan sekali lagi akan selamat dari bahaya ini. Tetapi kebiasaan dia mengorbankan orang lain, saya rasa Tuhan akan berurusan dengan dia. Saudara-saudara, yang kedua adalah berpikir gegabah. Berpikir gegabah artinya Anda cenderung mencobai Tuhan. Cenderung ingin membuktikan bahwa Allah pasti akan melindungi saudara, walaupun saudara memaparkan diri kepada bahaya. Saudara-saudara mengabaikan nurani yang berkata bahwa tindakan saudara bisa saja ditiru oleh orang, oleh keluarga, bahkan saudara bertindak tidak bijaksana, tetapi saudara tetap lawan. Nah, ini adalah cara pikir yang gegabah, cara pikir yang sangat tidak bijaksana. Dan untuk ini saudara-saudara saya rasa biasanya waktu dan akibat yang akan menunjukkannya. Yang berikutnya adalah cara berpikir yang wajar. Orang Kristen yang berpikir wajar, anak Tuhan yang berpikir wajar, artinya ia bertindak untuk dirinya sendiri sama dengan tindakannya kepada orang lain. Di sini Anda bertindak bijaksana terhadap diri sendiri dan juga orang lain. Rasional, waspada, dan mendatangkan kebaikan. Dan yang terakhir saudara-saudara adalah cara berpikir pengorbanan. Cara berpikir pengorbanan artinya saudara sadar akan orang lain yang dalam paparan yang bahaya, dan lebih berbahaya, dan saudara barangkali memilih untuk mengambil risiko untuk menolong orang lain karena saudara mengasihi dan rela mengorbankan diri. Saudara-saudara, kalau menurut pendapat saya, orang percaya mestinya masuk di dalam dua kategori yang terakhir, yaitu berpikir wajar dan berpikir pengorbanan. Berdasarkan panggilan Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, mari kita masuk pada poin yang pertama dari apa yang dikatakan oleh Yesus di sini, dari firman yang telah dibacakan tadi. Bahwa yang pertama saudara-saudara, ketika orang mengatakan rabi, ketika murid-murid itu bertanya kepada Yesus, guru, ini sebenarnya salah siapa? Salah siapa? Saudara-saudara, orang pada dasarnya selalu tidak puas jika belum ada pihak yang bisa ditunjuk sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Tuduhan yang berlebih biasanya karena kita sendiri panik pada dasarnya dan ingin lepas dari semua tanggung jawab kita atas sesuatu yang terjadi di luar dugaan atau dalam skema yang sangat besar. Saudara-saudara, mirip dengan ketika masalah sosial yang terjadi ketika wanita yang didapati oleh orang banyak itu berzina, hendak dilempari batu oleh orang banyak. Dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8, Yesus berkata, barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silakan jadi orang pertama yang melempar batu. Semua orang tahu maksudnya. Pembaca juga tahu bahwa maksud Yesus adalah siapa yang tidak merasa punya dosa, yang tidak pernah berbuat dosa, atau yang tidak merasa bahwa ia juga menjadi bagian
dari penyebab wanita itu kedapatan berzina atau wanita itu berzina, yaitu ahli Taurat dan orang Farisi yang ada di situ. Saudara-saudara, kita tidak tahu implikasi dari apa yang mereka lakukan yang menyebabkan masalah sosial terjadi, saudara-saudara, pada waktu itu. Tapi Yesus menyadarkan, siapa di antara kamu yang tidak berdosa? Artinya, apakah ada di antara mereka yang tidak punya bagian dalam apa yang terjadi di masyarakat? Semua punya bagian. Tapi saudara-saudara, kita cenderung ingin mencari orang lain yang bertanggung jawab dan tidak mau melihat bahwa barangkali kalau diperhatikan sungguh-sungguh, kita juga menyebabkan situasi itu terjadi. Saudara-saudara, kita ingin segera menunjuk mungkin langsung kepada Tuhan seperti murid-murid ingin bertanya, Tuhan sebenarnya salah siapa? Kalau bukan salah siapa, pastilah salahnya Tuhan. Kalau perlu untuk wabah corona ini, COVID-19 ini, saudara-saudara, kita arahkan kepada Tuhan. Tetapi kita sebenarnya kalau direnungkan kembali, dipikirkan kembali, siapa yang mengeksplorasi dan mengolah bumi habis-habisan tanpa mempertimbangkan lingkungan dan keseimbangan alam, sehingga bisa saja semua itu menyebabkan atau menyumbang kepada kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini dengan berbagai virus. Saudara-saudara, siapakah yang biasanya kita tunjuk sebagai pihak yang harus bertanggung jawab di sini? Menurut pendapat saya, kalau kita lihat apa yang diutarakan oleh Yesus, saudara-saudara, kalau kita lihat sepanjang bukan diri kita, maka oke saja. Siapa saja boleh ditunjuk. Termasuk jika kita menunjuk langsung kepada Allah sebagai penyebabnya, itu oke bagi kita. Yang penting bukan kita. Dan saudara-saudara, siapa lagi yang harus kita tunjuk yang bertanggung jawab di atas semua ini? Inilah yang saya sebut sebagai kepuasan. Kepuasan untuk menunjuk pihak yang bertanggung jawab itu di luar dari diri kita. Saya memandangnya sebagai sejenis guilty feeling yang ekstrim, yang tidak tertanggulangi, compensate dengan self-defense. Saudara-saudara, tetapi bukan itu yang Yesus sedang ajarkan kepada kita. Dan saudara-saudara, kita melihat diri kita, barangkali kalau perhatikan baik-baik, apakah kita menjadi bagian daripada mereka yang mengalami kesulitan untuk mengakui apa adanya di hadapan Tuhan. Mungkin lebih cocok kalau kita berada di dalam posisi orang-orang yang ditanya oleh Yesus pada waktu itu. Ya, jika di antara kamu yang tidak berdosa, lemparlah batu pertama-tama. Saudara-saudara, ini bisa terlihat kepada mereka yang kerap mengkritik ya orang lain tanpa menyadari bahwa ia mungkin menjadi sumber masalah atau bagian dari masalah itu sendiri. Saudara-saudara, pada dasarnya kita kurang siap ya untuk mengakui apa adanya. Kalau tadi saya mengatakan bahwa yang pertama bahwa orang selalu tidak puas jika belum ada pihak yang bisa ditunjuk sebagai pihak yang harus bertanggung jawab. Saudara-saudara, dari apa yang telah terjadi ini dan Yesus nyatakan kepada kita di dalam Injil Yohanes tadi, pada dasarnya kita ini kurang siap juga untuk move on dengan sistem berpikir Allah. Saya katakan bahwa kita belum bisa move on dalam sistem berpikir Allah. Waktu Yesus berkata, ini bukan masalahnya orangnya yang bersalah. Kalau dia kena corona, bukan salah orangnya, bukan salah juga orang tuanya. Kalau bencana sesuatu terjadi, saudara-saudara. Memang mengherankan mengapa Yesus tidak mengatakan di situ, bukan juga karena hukuman Tuhan, saudara-saudara, seolah-olah mungkin dalam tahap itu Yesus belum mengaitkan apa-apa dengan Allah. Dan saudara-saudara, ingat pada waktu Yesus ditanya juga tentang kenapa orang bisa tewas begitu saja dalam bencana tertimpa menara yang runtuh di dekat kolam Siloam, kata firman Allah. Dalam Lukas 13 ayat 4-5 berbunyi demikian, atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak. Kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Saudara-saudara, orang ingin mendengar bahwa Yesus akan berkata, ya benar, ya Allah menghukum mereka karena dosa-dosa mereka, maka semua itu terjadi. Tetapi Yesus menolak cara berpikir itu. Karena saudara-saudara, banyak bencana yang terjadi tanpa bisa ditunjuk siapa yang harus bertanggung jawab. Apalagi jika motif mereka yang bertanya adalah misalnya untuk mengaitkan segala sesuatu dengan dosa. Sebab satu kali Yesus mengatakan begini, sebab satu kali
peristiwa yang sama bisa terjadi terhadap kamu. Saudara-saudara, itu maksud Yesus. Ya, ada hal-hal yang mungkin kita tidak bisa tunjuk siapa yang harus bertanggung jawab di atas semua ini, sebab hal itu bisa menimpa kamu. Ya, hal itu bisa menimpa kepada siapa saja. Itulah maksudnya. Dan saudara-saudara, tahukah bahwa ujung-ujungnya sebenarnya mereka mau menyuruh Allah yang bertanggung jawab atas siapa, ya, atas apa yang terjadi belakangan ini barangkali di dalam konteks kita atau pada waktu itu apa yang terjadi sebagai bencana. Saudara-saudara, saya berpikir bahwa mungkin saja bahwa ketika orang bertanya kepada Yesus pada waktu itu salah siapa, walaupun konteksnya adalah ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dari sekian banyak orang yang hadir untuk bertanya kepada Yesus juga tentang siapa yang harus bertanggung jawab atau apakah karena dosa mereka sehingga orang tertimpa dengan menara yang runtuh di dekat kolam Siloam. Saudara-saudara, di antara mereka yang hadir mungkin juga hadir mereka yang telah bertindak ceroboh yang menyebabkan kejadian itu terjadi. Pemeriksa bangunan yang tidak menjalankan tugasnya, dan pengguna gedung yang mengejar keuntungan, atau pemilik kolam yang membiarkan orang berkumpul di dekat bangunan yang berisiko, dan sebagainya. Segala sesuatu bisa terjadi. Saudara-saudara, memang jika orang membaca kisah di dalam perjanjian lama, maka ia akan langsung menangkap kesan bahwa bencana, musibah, peristiwa drastis selalu terkait dengan tindakan Allah dalam menghukum orang yang jahat, menghukum dunia yang jahat, atau juga menghukum umatnya yang menyimpang jalannya. Saya rasa begitulah yang ditangkap oleh Ayub ketika dia berhadapan dengan teman-temannya, sehingga saudara-saudara hanya menemukan satu kata sialan di dalam Alkitab, yaitu ketika Ayub sudah begitu jengkel dia mengatakan, kamu teman-teman yang sialan. Saudara-saudara, kitab Ayub memang berumur tua, ya. Dia salah satu yang para peneliti mungkin akan mengatakan salah satu kitab yang tertua di dalam Alkitab, tetapi konsep teologinya sangat modern. Saudara-saudara, sebenarnya kitab Ayub menunjukkan bahwa tidak selalu musibah itu karena dosa. Saudara-saudara, kita juga mesti ingat bahwa wahyu Allah datang secara progresif dengan di berjalannya peradaban manusia, perkembangan masyarakat pada waktu itu. Apa yang diajarkan oleh Allah kepada kita, saudara-saudara, jika kamu ikuti petunjuk-petunjuk Tuhan, petunjuk-petunjukku, maka kamu akan terhindar dari masalah. Tetapi jika kamu melawan dan melakukan yang sebaliknya, lihatlah semuanya akan melawan kamu, termasuk alam akan melawan kamu. Bahkan kalau boleh saya pakai bahasa manusia, Tuhan akan berkata, saya tidak bisa mengatakan tidak kepada bencana yang akan menimpa kamu. Saya sudah mengatakannya berkali-kali, apa yang akan timbul sebagai akibat dari pemberontakan kamu, dan kamu tidak mengikuti petunjuk-petunjuk ini. Tetapi kamu tetap melakukan yang bertentangan. Sayang sekali, kamu tidak melihat semua akibat yang baik langsung maupun tidak langsung akibat perbuatan kamu. Ya, kalau kamu kemudian dihukum oleh karena perbuatanmu sendiri atau oleh karena akibat-akibat itu, saudara-saudara, ini yang kita katakan bahwa segala sesuatunya pada akhirnya ada juga di tangan kita. Saudara-saudara, kira-kira begitulah wujud personalisasi kata Allah menghukum di dalam perjanjian lama. Kalau boleh saya katakan demikian. Dan sekarang dengan orang-orang yang bertanya kepada Yesus, mereka juga berpikir begitu. Bencana dan musibah tentunya akibat dari dosa. Dosa siapa? Dosa orang tuanya kah? Dosa orang yang kena penyakit kah? Saudara-saudara, yang paling gampang adalah kita mengatakan bahwa semua itu terjadi oleh karena dosa orang itu sendiri atau dosa orang tuanya. Tetapi benarkah begitu, saudara-saudara? Menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang mudah, itulah yang kita sering lakukan. Walaupun mungkin semakin kita jawab, semakin salah. Saudara-saudara, saya ingin ceritakan sedikit apa yang menjadi kisah Sufi abad yang ke-13 dari Turki, yaitu tentang Nasaruddin Hoja. Satu kali Nasaruddin Hoja ditemukan oleh temannya sedang berjalan berputar-putar di depan rumahnya di bawah penerangan sebuah lampu. Nasaruddin kemudian disapa oleh temannya, tetangganya yang berkata, Nasaruddin, apa yang kamu lakukan? Oh, saya sedang mencari mata uang yang hilang, katanya. Lalu temannya pun memberikan waktunya untuk membantu mencari uang dengan menunduk-nunduk, dia keliling bersama dengan Nasaruddin. Tetapi setelah sekian lama mencari tidak ditemukan juga ada mata uang itu. Lalu temannya kemudian menjadi curiga dan bertanya, Nasaruddin, sebenarnya
Hilangnya di mana? Lalu Nazarudin mengatakan, hilangnya di dalam rumah. Loh, kenapa kamu cari di sini? Di luar rumah sini. Saudara-saudara, kemudian Nazarudin berkata, enggak, soalnya di luar sini terang, di dalam gelap. Saudara-saudara, banyak kejadian yang kita cari sebabnya, atau kita mencari jawaban di atas semua itu. Tetapi semakin sering kita menjawabnya atau semakin kita coba menjawabnya semakin salah. Dan Yesus mengatakan bahwa bukan karena dosa orang itu. Seharusnya saudara-saudara, mungkin Yesus sedang mengatakan, kamu berhenti saja dari pertanyaan itu. Dan bertindaklah untuk mencari cara menyembuhkannya. Seperti orang-orang Kristen di abad yang kedua dan yang ketiga, saudara-saudara yang ikut memerangi wabah dan melayani dengan pengorbanan. Daripada sibuk mencari sebabnya, lebih baik kamu doakan supaya ia cepat sembuh dan cepat pulih. Inilah tindakan penebusan. Inilah tindakan yang seharusnya lebih tepat bagi kita semua. Dan yang terakhir saudara-saudara dari apa yang disampaikan oleh firman Allah dari Injil Yohanes ini, saudara-saudara, yaitu jikapun Allah mau dikaitkan dengan persoalan itu, Yesus memperkenalkan pikiran yang sangat revolusioner tentang Allah yang mendatangkan kebaikan, kemuliaan, pemulihan dari peristiwa bencana atau pada orang yang terkena bencana. Yesus berkata, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Saudara-saudara, dunia yang jatuh ini akan menyediakan segudang kejadian yang tidak sempurna dan kejadian-kejadian yang timbul mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang tidak terbayangkan. Bahkan saudara tahu bahwa di dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 17, Kejadian 3:17 yang berkata, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Saudara-saudara, saudara perhatikan bahwa dunia yang jatuh ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dunia yang jatuh, dunia yang rusak, akan menimbulkan apa saja. Dan kalau kita tidak bijaksana dalam hidup ini, bencana akan datang kepada kita. Saudara-saudara, sehingga sikap terbaik saat ini adalah apa yang bisa kita lakukan di tengah-tengah situasi ini untuk menjadi bagian dari karya penebusan Allah bagi umat manusia. Apa yang bisa kita lakukan untuk meringankan beban yang sakit, untuk meringankan beban masyarakat yang sedang goncang secara berat sekarang ini. Bagaimana kita bisa membantu keluarga yang terpapar, orang yang kemudian menjadi susah, hilang pekerjaannya, karena pukulan ekonomi sebagai efek berikutnya dari social maupun physical distancing. Bagaimana kita meringankan kekhawatiran mereka, bagaimana kita menyelamatkan yang masih sehat, memberikan saran, mengingatkan mereka, bagaimana kita mempermudah penanganan yang ada, membantu pemerintah untuk memfokuskan diri kepada semua tindakan pencegahan. Saudara-saudara, kita kerjasama dengan pemerintah. Dan saya rasa inilah yang akan membuat Bapa kita di sorga itu dimuliakan. Kalau saya bisa tutup dengan sebuah gambaran bagi kita semua, bayangkanlah satu kali Yesus ditanya oleh seorang pemuda, guru, apa yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Dan mungkin saya rubah kata-katanya, Yesus, apa yang harus kulakukan pada masa pandemi corona ini? Mungkin Yesus akan berkata begini dalam konteks kita modern ini. Berhentilah menekan tombol forward atas berita-berita yang bikin heboh tapi belum tentu benar. Dan mungkin Yesus juga akan berkata, berhentilah menyebarkan berita ketidaksukaan pada pejabat pemerintah yang sedang bergumul keras sekarang ini menyelesaikan urusan luar biasa ini. Mungkin juga Yesus akan berkata, berhentilah dari tindakan memborong yang dibutuhkan masyarakat umum, yang kemudian dijual kembali lagi dengan harga yang lebih tinggi. Berhenti dari tindakan itu. Berhenti dari tindakan mengelabui dan membahayakan masyarakat dengan janji palsu, dengan barang palsu pada masa-masa seperti ini. Berhenti dari tindakan yang seperti itu. Bahkan saudara-saudara, mungkin di dalam konteks kekristenan kita, daripada kita sibuk mempelajari tentang cawan-cawan murka Allah saat ini, lebih baik kita menanyakan keadaan tetangga kita di sebelah kita, apakah
mereka oke keadaannya, kirimkanlah makanan kepada mereka, bantulah mereka yang kesulitan. Dan saudara-saudara, walaupun kita tidak bisa berkunjung kepada mereka yang sakit sekarang ini mengingat situasi seperti ini, tetapi kita bisa menyampaikan pesan kepada mereka agar mereka tenang, dan karena kita membawa mereka di dalam doa-doa kita. Jika ada sesuatu yang bisa kita bantu, jika ada sesuatu yang mereka perlukan, kita akan menawarkan bantuan kita. Saudara-saudara, bukti konkret inilah yang akan lebih memuliakan Tuhan. Dan dalam situasi seperti ini kami berdoa agar saudara-saudara betul-betul mengikuti kehendak Tuhan. Sekali lagi, bukan dosa siapa-siapa, tetapi biarlah melalui semua ini pekerjaan Allah akan dimuliakan. Yesus ditinggikan, Bapamu yang di sorga akan dimuliakan. Saudara-saudara, oleh karena kita mengambil tindakan yang tepat pada hari ini. Doakan mereka, doakan saudara-saudara kita yang sakit, doakan para petugas yang berada di garis depan untuk merawat orang-orang yang sakit, orang-orang yang terpapar kepada bahaya ini. Dan tindakan bijaksana bagi kita sebagai anak-anak Tuhan adalah berespon secara sehat. Saudara-saudara, ingatlah apa yang saya katakan tadi, bahwa hanya diperlukan mungkin 2 tindakan dari kita, cara pikir kita, yaitu cara pikir wajar dan cara pikir yang pengorbanan. Untuk pengorbanan tergantung dari panggilan kita masing-masing. Tetapi kita hindari 2 cara berpikir yang pertama tadi. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau terus berbicara kepada kami, Engkau tuntun hati kami. Yesus, kami berdoa supaya Engkau akan mematangkan kami melalui berbagai peristiwa. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang telah terpapar, terjangkit virus corona. Lindungilah kesehatan mereka, terutama Tuhan, mereka-mereka yang berusia lanjut, yang memiliki latar belakang penyakit-penyakit tertentu, yang dalam pergumulan sangat berat. Kiranya Tuhan akan menyelamatkan, melindungi mereka dari yang jahat. Terima kasih Yesus, Engkau bersama-sama kami. Engkau melindungi anak-anak-Mu, Engkau melindungi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa sekali lagi Tuhan untuk mereka yang berada di garis depan. Tuhan Yesus, berkati mereka dengan kesehatan ekstra. Tuhan lindungi mereka, Tuhan lindungi keluarga mereka, Tuhan lindungi mereka dari pikiran-pikiran khawatir tentang masa depan mereka. Terima kasih Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu telah bergabung bersama dengan kami Online Church GSJA CWS Kelapa Gading. Saya percaya kebenaran firman Tuhan telah memberkati hati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ingin menabur pada gereja kita GSJA CWS Kelapa Gading, berikut ini adalah nomor rekening gereja. Kami rindu Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian tetap terhubung bersama-sama dengan kami GSJA CWS Kelapa Gading. Untuk itu pastikan nomor Anda terhubung kepada WhatsApp call center gereja kami. Ini dia nomor WhatsApp yang disediakan. Kita akan berjumpa kembali pada Online Church GSJA CWS Kelapa Gading yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.